Tuhan, ketika segala sesuatu terjadi dalam lingkar kehidupan kami menyadari betapa terbatasnya kami. Ada kekhawatiran, ketakutan yang kami alami. Namun kami mengucap syukur, Engkau memberikan ruang kepada kami untuk tidak melewatkan momen ini begitu saja. Tetapi kami boleh membawa momen khawatir, takut, dibawa ke dalam perenungan akan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman itulah yang kemudian membukakan banyak hal kepada kami. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, boleh bekerja dalam ibadah kami pada siang hari ini. Kami mau menyerahkan setiap momen kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Why worry, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai, ini tema yang apa-apa, slide-nya hampir serupa. Oke, kita akan membuka dari Matius pasalnya yang ke-6. Ya, kita sama-sama membuka terlebih dahulu dari Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Sudah? Matius 6 ayatnya yang ke-25 ayat sampai yang ke-34. Oke, saya akan membacakan ayat yang ganjil, teman-teman semua ayat yang genap. Ya, LAI memberikan judul kekhawatiran. Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, terima kasih. Ngomongin khawatir ya, siapa yang gak relate dengan tema ini? Setiap kita pernah khawatir, ya gak? Dari sejak kita lahir sampai gede, semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Tetapi dalam mungkin tema yang berbeda-beda, level yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita waktu masih kecil, kira-kira waktu SD gitu atau TK, kira-kira pernah khawatir apa ya kalau inget-inget? Khawatir apa waktu kecil? Ulangan, betul. Waduh, nilaiku bagus enggak ya? Kalau yang pinter mikirnya 100 enggak gitu. Tapi kalau yang biasa, KKM enggak gitu. Ada rasa minimal KKM kek gitu ya. Apalagi kekhawatiran kita waktu kita kecil. Gak punya teman. Wah, temanku gak mau ngomong sama aku. Terkelas bilang jangan main sama dia. Kita khawatir. Ya. Kemudian kita juga khawatir bahwa aku tuh punya bakat gak ya? Aku bisa jadi sesuatu gak ya? Gitu. Apakah aku cukup menarik ya? Gitu. Apakah penampilanku seganteng, secantik orang lain gak ya? Aku tinggalan berita gak ya? Ketika misal satu ikut retret kemarin, yang ada yang gak ikut mungkin jadi FOMO. Waduh, ngomongin apa ya, waktu bahas kok gak nyambung gitu. Kita khawatir kayak ketinggalan berita. Ketika sudah kuliah, ada khawatirnya gak kuliah? Sini yang kuliah ada? Ini kebanyakan kuliah kerja gitu kali ya. Yang kuliah, kalau kuliah apa, khawatir apa? Ini sebenarnya kuliah ini beneran cocok sama aku gak ya?
Beneran bisa dipakai kerja nggak ya? Nanti skripsi dosennya siapa? Killer nggak? Dipersulit nggak? Bisa jawab nggak? Gitu. Itu kuliah. Kerja, ada kekhawatirannya nggak yang udah kerja? Dapat kerja nggak itu satu dulu. Kalau udah kerja, gajiku cukup nggak? Ada kenaikan gaji nggak? Apakah aku punya kapasitas sebagus orang lain? Kalau udah kerja apa lagi? Ada yang mau sama aku nggak gitu mungkin? Ya atau aduh aku nih udah nembak berkali-kali kok nggak pernah diterima. Atau yang cewek mungkin khawatir kok seumur hidup aku nggak tahu rasanya ditembak gitu ya. Khawatir ya. Kasihan banget ya. Rudemo. Nah, kalau sudah akhirnya ketemu, menikah, punya kerja, khawatir nggak? Khawatir, tanya, kapan punya anak? Ya nggak? Anaknya berapa? Anaknya perempuan semua atau laki semua? Ditanya loh, khawatir? Khawatir. Bahkan mungkin kita ketika punya anak, khawatir lagi, anakku diterima nggak ya? Dia punya bakat apa nggak? Nanti dia bisa punya sesuatu enggak? Dia bisa berhasil enggak? Muter aja. Sampai mati loh tetap khawatir. Kok orang tua kira-kira khawatir apa? Sakit apa ya aku? Ini kok sakit perut ya? Jangan-jangan ini ginjal misal. Sakit. Takut apa lagi? Takut mati. Waduh matiku caranya gimana? Kalau ya enggak takut mati biasanya takut apa? Nanti kalau aku mati aku dikubur apa dibakar? Itu selalu jadi pertanyaan orang tua yang saya dengar. Aku aja mau bakar ya nih gitu. Gitu ya. Nanti takut apa? Takut dilupakan. Di dalam setiap siklus hidup kita ada yang namanya realita sesuatu yang dikhawatirkan. Gitu. Nah, apalagi bukan cuma di dalam siklus hidup, sekarang kita juga khawatir. Kemarin saya chat email, Mel, Puri ada ibadah enggak? Artinya pertanyaan itu menimbulkan kekhawatiran, jangan-jangan katanya Puri ditutup, katanya Puri itu bahaya gitu ya. Berarti yang nanya pengkhotbah sendiri khawatir, ada enggak ibadah, ada enggak yang datang. Tapi hari ini lumayan ya, remaja tadi juga 107, ini sing juga banyak. Artinya meskipun khawatir tetap melangkah ke gereja gitu ya. Realitas kekhawatiran itu tetap ada. Nah, masalahnya adalah satu sisi itu adalah sebuah realitas hidup. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab banyak sekali bicara masalah jangan kamu khawatir. Sehingga yang terjadi adalah ini menjadi topik yang sangat sulit sebenarnya. Gampang susah. Satu sisi ya tahu semua orang khawatir, tapi ketika nggak boleh khawatir, masa ya nggak boleh khawatir. Dan bahkan ini kerap kali menjadi sumber orang itu kepahitan terhadap kekristenan. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang kemudian saling ngejudge. Lu mah khawatir, lu gak percaya Tuhan. Lu banyak ngeluh, banyak takut, ini itu kurang beriman. Akhirnya saya ketemu orang-orang yang saking Kristen dan saking cinta Tuhan, menderita sekali dengan ayat ini. Dia terus-menerus merasa bersalah. Satu sisi aku khawatirnya gak selesai-selesai. Tapi di satu sisi lain, tapi aku juga pengen loh, aku gak khawatir lagi. Terus gimana caranya? Sampai akhirnya datang berkali-kali konsultasi. Yang dibahas apa? Aku khawatir ini, khawatir itu. Terus gimana caranya aku gak khawatir? Ketika kamu pengen gak khawatir, bagaimana caraku tidak khawatir? Itu adalah kekhawatiranmu. Semakin kamu pengen tidak khawatir, dengan mengkhawatirkan karena kamu khawatir, kamu semakin khawatir. Dan semakin kamu khawatir, kamu sangat merasa bersalah. Aku berdosa. Nah, jadi kita melihat apa itu khawatir sebenarnya, ya. Kalau kita melihat dari bahasa Yunaninya, merimnao itu adalah bisa ditafsirkan dari dua sisi. Kalau dalam sisi yang positif, ya, jadi bisa dilihat dari aspek positif, bisa dilihat dari aspek negatif. Kata ini kadang-kadang dipakai dalam konotasi positif. Artinya apa? Merimnao adalah sangat fokus terhadap sesuatu. Jadi kalau orang fokus terhadap sesuatu, misalnya ya, si email fokus terhadap Johan. Berarti si email cinta, setia sama Johan. Karena dia mengabdikan hidup dia untuk Johan. Itu aspek positif dari merimnao. Tetapi merimnao, kata yang sama juga bisa dipakai di dalam kata jangan. Negatif, tidak boleh. Kenapa? Kalau merimnao seringkali dikaitkan dengan pikiran.
Pikiran yang terlalu fokus terhadap sesuatu. Misal nih, kerusuhan. Pikiran kita yang kita pikir apa? Kerusuhan. Kebakaran. Akhirnya pikiran kita mulai terpecah. Ini mau beriman atau takut ya? Fokus kita ke situ terus. Orang-orang yang khawatir kadang-kadang sampai punya plan A, plan B, plan C. Ya enggak? Nah, kenapa? Karena ada rasa khawatir. Dan pikiran ini biasanya bukan cuma sekali. Kalau cuma mampir sekali ya biasanya kita bilangnya pikiran negatif. Tapi kalau berulang itulah yang disebut kekhawatiran. Fokus pada satu topik. Misal apa? Wah, kok ini aku jomblo terus gitu ya. Aku bisa nyenengin mamaku enggak ya? Aku sudah membanggakan mamaku ya. Itu kan pikiran yang muncul tapi terus muncul. Itu yang disebut khawatir gitu ya. Nah, di satu sisi apakah manusia memang enggak butuh khawatir? Dalam some sense sebetulnya manusia butuh khawatir loh. Kenapa? Khawatir itu menjadi alarm dalam hidup kita bahwa ada something yang buruk terjadi, bisa jadi buruk atau sudah terjadi, jadi kita harus jaga-jaga. Kalau misal kita nggak punya rasa khawatir, coba kemarin daerah mana Kuitang bakar-bakar, terus kita nggak punya alarm khawatir, yuk nongkrong yuk jalan-jalan ke Kuitang, itu kan bahaya ya, itu kayak jadi bodoh gitu ya. Kita butuh itu untuk mengantisipasi terjadinya sebuah kecelakaan atau something yang bad happen. Kita butuh alarm itu. Nah, tapi masalahnya gini, kalau misal kita punya alarm di rumah, fungsinya alarm di rumah apa kalau alarm kayak gitu? Supaya kita bangun pagi gitu ya, mesti harus bangun 4:30 atau jam 4 supaya nggak telat kerja. Kalau dia berdering, alarm itu berdering pada saat jam 5, memang kamu setel jam 5, maka itu berguna. Kamu nggak telat. Ya kan? Tapi kalau itu berdering pada saat dia jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, tetap padahal kamu nggak nyalain, itu namanya rusak. Mengganggu, mungkin nggak sampai rusak, tapi sudah jadi mengganggu. Gitu ya. Nah, di dalam sense tertentu kita butuh khawatir, tetapi ketika khawatir itu berlebihan, itu akan mengganggu. Nah, khawatir ini biasanya menjadi fondasi, kalau tidak diselesaikan akan menjadi anxiety. Ya, makanya ada orang-orang yang apa? Kalau khawatir jadi apa? Nggak bisa tidur, ngecek-ngecek pintu, mual-mual, pusing, migrain, ya, kadang-kadang pingsan. Itu udah semakin karena kekhawatiran yang tidak teratasi. Nah, tetapi pertanyaan saya adalah, apakah memang khawatir ini hanya masalah berpikir? Apakah sesimpel karena aku pikir negatif, maka aku khawatir? Kalau aku tidak berpikir negatif, kalau aku berpikir positif, maka aku tidak khawatir. Apakah sesimpel itu? Saya rasa enggak. Kita menjadi diri kita sekarang tidak semata-mata tiba-tiba jadi Kristi yang sekarang, atau jadi email yang sekarang, atau Johan yang sekarang. Kita terbentuk menjadi diri kita karena kita terbentuk dari proses hidup dari masa kecil sampai sekarang. Gitu ya. Nah, basic need manusia apa? Basic need manusia apa? Makan. Makan, minum. Oke. Kalau seandainya di depan kita, ya, ada makan, ada minum, ada burger, ada pizza, ada buah, banyak banget. Tapi sebelahmu bakar-bakaran. Gimana? Enak? Kadang-kadang nelen aja udah gak bisa. Kenapa? Karena itu terlalu menakutkan. Hal fisikal adalah hal yang fondasi. Tetapi jangan lupa, basic daripada yang dibutuhkan manusia adalah merasa dicintai dan merasa aman. Kalau kamu gak merasa dicintai dan rasa aman, ada makanan enak, gue rasanya kayak gak sampah. Bagi saya, kekhawatiran tidak hanya bicara masalah pikiran, tetapi juga menyimpan seluruh memori yang kita simpan dalam pikiran, hati, dan tubuh kita mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bicara masalah disayang dan merasa aman. Figur signifikan yang terpenting dalam hidup kita di masa awal hidup kita siapa? Coba saya pengen dengar jawabannya, ini boleh kok ngomong, nggak berdosa.
Siapa? Figur signifikan yang terpenting di awal hidup kita waktu lahir. Siapa? Yang ini mungkin ada yang mama, ada yang papa, mungkin ada yang bukan mama papa loh. Ada yang oma, ada yang mbak, ada yang suster. Karena mungkin mama papanya sibuk. Kenapa awal hidup anak itu merasa butuh orang yang signifikan? Karena dia nggak bisa makan sendiri. Dia nggak bisa ganti popok sendiri. Harus ada yang taking care dia gitu ya. Nah, tetapi masalahnya nggak semua orang punya kesempatan bahwa kalau dia ngompol langsung diganti. Kalau dia lapar langsung disusui. Ada pola-pola suster, mama, oma yang mungkin abai terhadap itu. Sampai-sampai apa? Ya udah popok udah kotor dari jam 12 baru ganti jam 9 malam. Ada? Ada. Udah haus nangis-nangis gak ngerti cuma diganti popok padahal dia haus. Sehingga dari kecil itu something yang sulit. Belum lagi ketika dewasa ya. Ketika dewasa semakin gede ya, bukan dewasa ya, mungkin misal TK, SD. Kita itu ketemu figur signifikan yang lain. Siapa? Ya orang tua, guru misalnya, oma, opa dan sebagainya. Seringkali kita juga diberi ekspektasi. Misal kalau TK itu paling gampang tuh belajar apa? Pernah tahu nggak sih tracking garis titik-titik itu? Garis lurus, naik turun tapi titik-titik terus disuruh ngikutin garis gitu ya. Anak saya yang paling kecil umur 4 tahun. Tadinya dia tuh kalau di rumah belajar sama saya, dia gambar asal gitu ya. Sampai suatu kali saya melihat sebuah kejadian yang saya cukup kaget ya. Di mana dia itu tiba-tiba dari yang gak peduli, itu ternyata dia tuh waktu garis kecoret dikit. Aku salah. Terus cari penghapus. Dia ulang lagi. Aku salah, hapus lagi. Saya kan bingung, ini anak biasanya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Ternyata apa? Dia ketemu dengan mbak dan nenek-nenek di sekitar yang waktu belajar bareng. Waktu dia nulis salah, nggak bagus kayak adik ini. Salah, hapus. Sehingga dari yang sebenarnya anak bahagia, tiba-tiba menjadi anak yang penuh dengan kekhawatiran. Karena ada sebuah ekspektasi yang dia nggak bisa capai. Padahal semakin kita gede, kita tahu ekspektasi terhadap kita semakin banyak. Kita mulai ngerasa ya, wah kalau aku tidak memenuhi ekspektasi, maka aku kehilangan support. Aku kehilangan cinta, kehilangan penerimaan dan rasa aman. Karena orang tuh nggak akan menerima aku yang kayak gini. Sulit. Ya. Apalagi hidup kita. Ya. Kadang-kadang parents itu mengajar anak mandiri. Bagus nggak orang tua ngajar mandiri? Bagus. Tapi sometimes mereka lupa, ya, nggak semua ya. Ada orang tua yang baik, tapi sometimes mereka lupa bahwa untuk menjadi mandiri, dia juga butuh yang namanya proses. Butuh pendampingan, gitu ya. Misal, kalau anak tiba-tiba, ayo sekarang masak. Itu orang tua suruh masak padahal dia nggak pernah diajarin masak. Dan ketika anak akhirnya nggak bisa, akhirnya dia masak, kepotong, kompor duar gitu. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Dijawab ya. Anaknya menurut orang tuanya. Kok kamu nggak bisa, mama aja bisa. Ya lu umur berapa, udah pengalaman berapa tahun. Tapi kita seringkali waktu belajar sesuatu, kita tuh tidak cuma disuruh tanpa guidance yang jelas atau tanpa pendampingan. Kita butuh beradaptasi dulu baru kita bisa. Sehingga pada akhirnya seringkali ada momen-momen dalam hidup kita, satu hal yang sangat menyakitkan di dalam kekhawatiran, itu sebetulnya bukan masalah negative thinking. Tetapi sebetulnya hati dan relasi yang udah pecah. Ini bukan cuma masalah negative thinking yang tiba-tiba muncul, bukan. Kenapa ada negative thinking? Pernah nggak ketemu orang yang ngomongnya negatif terus, nggak pernah ada positifnya? Pernah? Saya pernah, sering. Ada orang yang amat sangat positif dan terlalu mempositifkan segala sesuatu. Ya, oh enggak ini pasti gini. Kalau terlalu positif berarti sebenarnya itu banyak hal yang dia tutupi. Sehingga dia terlalu butuh untuk mempositifkan segala sesuatu. Justru sebenarnya di dalam hati dia banyak ketakutan, banyak khawatir, banyak luka. Tapi karena itu enggak menyenangkan ya, tutup aja, positifin. Tetapi ada juga orang yang negatif terus. Kayak lihat positif aja nggak bisa loh.
Dan ketika dia khawatir terus ini pasti nanti aku skripsi yang nggak dukung, pasti dosennya begini, nanti kerja pasti gini, semua negatif, semua nggak ada benar. Kenapa segitu khawatirnya? Karena dalam hidup dia nggak pernah rasanya ada orang yang hadir dalam hidup dia, nemenin dan ngerti dia. Yang dirasa dia adalah dituntut ini, dituntut itu, tapi kehadiran itu nggak pernah dirasain. Sampai di satu titik kadang-kadang kekhawatiran itu bisa membuat kita ngerasa kayak hidup ini sebenarnya pada akhirnya tentang aku sendiri loh. Aku tuh berjuang sendiri. Aku berjuang sendiri. Karena pada saat mungkin ya dia pernah, mungkin yang orang-orang ambisius pernah kerja kelompok, semuanya kabur, kamu yang take care semua tugas. Ketika keluarga nuntut, semua nuntut, pada akhirnya aku yang harus menjangkau supaya keluargaku baik-baik saja. Bergantung semuanya kepada kita. Udah ngerasa gak ada yang hadir, merasa berjuang sendiri, pada akhirnya kita berusaha untuk bisa mengontrol sesuatu. Dengan apa? Mikirin, ya plan A-nya apa? Kalau orang yang sangat khawatir biasanya punya plan A sampai plan Z. Z kalau bisa balik A lagi. Plan A nggak berhasil, plan B nggak berhasil, C, D, dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk mengontrol sesuatu terjadi supaya tidak terjadi something yang negatif sesuai harapan dia. Problemnya adalah sejauh mana kita bisa mengontrol sesuatu sebenarnya. Kita mungkin punya kepintaran, kita punya kapasitas. Tapi ada titik di mana itu tiba-tiba nggak di luar kontrol. Itu tiba-tiba di luar kontrol. Saya ketemu teman-teman yang punya bisnis ya. Pikirnya wah ini baru naik ini. Aku pakai uangku semua aku beli. Ini kejadian juga waktu di tahun 98, tahu ya kerusuhan 98. Waktu sebelum kerusuhan 98, ekonomi itu baru seperti ini. Ya orang biasa akan beli banyak barang untuk dijual dengan harga tinggi. Pikiran oma saya, mumpung dapat kenaikan karena harga, maka dia keluarin semua uang dia. Rumah itu udah barang, rumah oma saya itu gede banget, isinya barang. Tujuannya apa? Aku akan dapat untung gede. Kalau aku punya stok dan aku bisa jual dengan harga yang tinggi. Gak sampai seminggu, rumahnya dibakar habis. Sometimes kita bisa berjaga-jaga. Tetapi ada begitu banyak ornamen di dalam hidup yang kita gak bisa kuasai loh. Gak bisa kita kontrol. Tapi kita sudah tahu nih ya, ini nih yang bikin sakit. Udah tahu gak bisa kontrol segala sesuatu, tapi berusaha kok bisa kontrol. Kalau gak bisa ya aku cemas, tapi aku tetap berusaha kontrol. Dan itu menjadikan sebuah kekhawatiran yang luar biasa sakit. Nah tetapi sesuatu yang unik ya. Ketika kitab Matius 6 yang kita baca tadi katakan. Ya. Dikatakan apa? Ini seperti sebuah kalimat yang sarkas gitu ya. Seolah-olah sarkas. Dia bilang apa? Kalau kamu mikir terus, dibilang apa? Tidak akan bisa memperpanjang hidup satu hasta saja. Maksudnya gini, orang kadang-kadang berpikir aku mikir plan A, plan B, plan C. Kepikiran terus tujuannya supaya tidak sesuatu terjadi yang buruk. Satu sisi mungkin ada benarnya. Karena ada hal yang kita perlu persiapkan. Tapi kalau itu berulang dan berlebihan, maka kita berpikir bahwa hidupku akan jauh lebih baik kalau khawatir dan mikirin terus menerus. Tapi Alkitab bilang tidak menambah satu hasta. Satu hasta itu berapa? Dari lengan sampai jari ya, sekitar 45 cm itu satu hasta. Ada yang menafsirkan dua hal. Pertama, kalau kamu khawatir tidak membuat hidupmu lebih lama. Enggak lebih panjang maksudnya gitu ya. Ada yang bilang kamu enggak bertumbuh lebih besar karena kamu khawatir. Nah, memang kenyataannya adalah ketika khawatir apakah membuat kita jadi lebih produktif? Kadang enggak loh. Sama seperti orang kayak gini. Orang kalau udah dalam kondisi tenggelam, biasanya dia akan ngapain? Panik. Habis panik ngapain? Kalau yang enggak tahu caranya, ketika dia panik, dia akan gerakin semua badan secara chaos. Ketika dia gerak-gerak, dia terselamatkan atau tambah tenggelam? Tambah tenggelam.
Justru kepanikanmu bisa membawa kamu lebih turun lagi. Tetapi kalau kamu tenang gitu ya, di Instagram tuh banyak beredar cara kalau tenggelam gitu ya. Jangan goyang-goyang, dia katanya harus tangan di atas gitu ya. Terus turun nanti kamu akan naik, shoot gitu ya. Nah itu kalau tenang, tapi kan respon itu enggak ada. Gitu ya. Nah, Alkitab mengatakan itu tidak menambah apapun gitu. Nah, ajakan yang kayak baru ngomong khawatir, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong, ayo sini lihat bunga bakung, lihat burung pipit. Ini apa hubungannya? Kok kayak Tuhan tuh gak nyambung gitu. Baru ngomong khawatir kok suruh lihat burung pipit sama bunga bakung. Sejujurnya adalah ketika kita khawatir, pikiran kita tuh bisa membuat banyak sekali skenario. Benar gak? Banyak sekali skenario, apalagi kalau kita terus-menerus memasukkan dari penglihatan kita segala hal. Misal, kita udah tahu ada kerusuhan. Terus kita cari tahu nih ya, kerusuhannya mana aja. Kita liatin semuanya, kita pantau semuanya. Lebih tenang atau lebih khawatir? Lebih stres, lebih takut. Karena apa? Apa yang kita lihat itu terus. Dan kita terus ngikutin pikiran-pikiran negatif kita. Nah, Tuhan Yesus itu mengajak untuk kita pause dulu loh. Stop. Ya, pause dulu untuk apa? Untuk tidak terhanyut oleh pikiran-pikiran negatif tadi. Tetapi fokus kepada yang lain. Saat itu yang dijadikan contoh adalah bunga bakung dan burung pipit. Burung pipit, sekarang ada yang melihara burung pipit di sini? Enggak. Kenapa? Enggak keren ya? Hah? Burung pipit ada yang dijual? Ada sih ya. Ada, tapi mayoritas orang itu tidak memelihara burung pipit. Gitu ya, kalau di rumah saya sih ya terbang-terbang aja di atas gitu kan ya. Di zaman Alkitab burung pipit mungkin jadi persembahan yang paling murah. Yang harganya tuh kayak satu, murah banget ya. Satu duit itu dapat dua, terus nanti dapat bonus lagi saking murahnya. Atau bunga bakung, bunga bakung ini juga bukan bunga yang mahal, yang dilihat, diamati, dirawat orang kayak bunga anggrek. Nah, jadi burung pipit, bunga bakung adalah contoh yang Tuhan suruh lihat. Apakah selama ini kita aware akan keberadaan mereka? Saya sih enggak ya. Kalau pecinta burung dan bunga mungkin. Seberapa sering di rumah kita ada burung dan kita sangat aware. Oh burung indah sekali gitu ya. Saya sih enggak ya. Setiap pagi saya mau berangkat 5:30 pagi, sebenarnya saya tahu sih ada burung yang lewat tapi kayak ya udahlah gitu. Saya enggak pernah merhatiin, bahkan mengamati pun tidak. Yang mengamati siapa? Anak saya yang kecil 4 tahun. Dia kalau saya mau berangkat, dia mesti kan pengen keluar ngajar saya mobil saya, "Mami," gitu kan ya. Nah, di momen papanya masih manasin mobil, dia akan lihat ke atas. "Mami, burung terbang," gitu. Waktu dia bilang kayak gitu, saya baru ngeh bahwa burung itu ada. Sejujurnya iya, saya nggak pernah peduli dengan itu. Kenapa ya? Bagi saya itu nggak penting. Nggak ada harganya, nggak ada kaitannya sama aku. Tetapi ketika ada anak kecil yang lihat, mama itu terbang, itu indah. Itu something yang kayak kadang-kadang ngingetin saya. Ya, saya kok nggak punya excited, rasa antusiasme seperti anak-anak yang ngelihat itu gitu. Bunga bakung juga bunga yang di pinggir jalan. Gitu. Jadi waktu Tuhan bilang ajakan untuk stop, break, lihat, observe. Bukan masalah ini meditasi zaman kini, bukan masalah itu. Tapi satu hal yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus apa? Yang mau ditunjukin adalah, itu loh, bunga, burung yang gak berharga. Lu aja merhatiin kagak. Gak ada yang ngerawat. Tapi dia tetap ada dan hidup. Karena siapa? Karena Tuhan yang mau pelihara. Nah jadi saudara-saudara, ada evaluasi ulang yang sedang dicoba untuk Tuhan Yesus lakukan. Ini bukan cuma masalah switch pikiran. Satu sisi pikiran negatif perlu diganti yang lebih sehat. Itu betul, saya setuju. Tetapi satu hal yang utama yang melalui perikop itu mau diajak adalah melihat mengenai kehadiran sosok yang kadang-kadang kita nggak pikirin. Saudara, ketika saya kecil, saya seringkali ketika belajar, saya merasa belajar sendiri gitu ya. Orang tua waktu SD dia kerja gitu ya, buka
pasti spare part motor gitu ya. Sehingga ya saya pulang-pulang sendiri, mau makan ya beli sayur sendiri, masak sendiri dan sebagainya. Ada momen-momen di mana saya merasa ya hidup itu tentang aku sendiri. Kadang-kadang bahkan saya ketemu juga klien-klien yang merasa bahwa kalau ngomong tentang Bapak yang bisa dipercaya, di mana yang akan menolong, mereka nggak relate sama sekali. Kalau misalnya ada anak bilang, wah besok ya, ini kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadi ada seorang anak yang merasa kurang dekat dengan papanya, karena papanya itu sibuk. Nah sehingga satu kali dia itu minta untuk quality time dengan pergi ikut 5K run bareng gitu ya. Papanya merasa bersalah sehingga dia menyanggup, ya udah aku akan hadir di situ, itu menjadi momen berelasi kembali gitu ya. Tetapi satu hari sebelum 5K run, papanya ternyata harus kerja. Dia cancel. Dan yang lebih menyakiti dia sebenarnya adalah gini, aduh maaf ya papa nggak bisa datang, tapi sebagai rasa bersalah papa kasih kamu 5 juta. Orang yang nggak punya duit kita seneng ya, yeay dapat duit tambah gitu ya. Karena kita bukan sebagai orang yang mengalami ketidakhadiran orang tuanya. Tapi kalau kita sebagai orang yang sangat kangen sama papanya, tapi papanya nggak pernah hadir. Apa arti 5 juta itu? Sampai akhirnya tanya, kurang ya kok kamu masih sedih, transfer lagi. Di titik itu anak itu sampai bilang, papa janji apapun percuma. Dia memang nggak akan ada. Lah kalau bapakmu yang kelihatan aja kayak gitu, susah banget bilang bahwa percaya bahwa ada yang Tuhan pelihara. Ini tadi saya barusan sampai sini saya buka grup ibu-ibu rumpis gitu ya. Jadi saya punya grup namanya Rumpis, itu adalah mama-mama anak saya dari pra-TK sampai SMP sekarang. Di situ bilang apa? Kok pemerintah nggak ada yang jawab ya? Kok disuruh habisin ya? Mereka bilang apa? Udah kita tuh di rumah fatherless, di pemerintahan kok fatherless juga katanya. Karena nggak ada yang mengayomi, nggak ada yang hadir. Jadi itu yang terjadi. Tetapi ajakan Tuhan, waktu dibilang lihat burung, ajakannya adalah untuk memikirkan kembali bahwa sebetulnya di tengah segala sesuatu yang kamu lihat gak bisa kamu tuh berharap pada siapapun. Sebetulnya ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kamu dan menopang kamu. Dan Tuhan yang ada di situ adalah Tuhan yang benar-benar bukan cuma berkuasa, kasih, dia peduli tetapi dia juga maha hadir. Saya boleh minta tolong email gak Mel? Saya udah pernah pakai ini tapi saya gak apa-apa, saya mau pakai lagi. Minta tolong ya Mel. Nah, seandainya email adalah email, ya tetaplah dia adalah email. Tetapi saya adalah Allah. Oke, yuk jalan ke depan Mel. Kita naik ya Mel, naik Mel. Nah, ya oke. Waktu email berkhotbah keren banget ya kan. Di dalam khotbah dia keren, dia main musik keren. Saya ada nggak di sini? Saya ada nggak bersama email? Ada. Tapi kalian tahu nggak turun email? tak kerjain hari ini. Tapi kalian tahu nggak? Waktu dia duduk email, ya dia duduk di rumah. Waktu itu baru retret, ya kan? Di bus stres diskusi sama Johan, ya kan? Dia udah stres mikirin khotbah. Ibaratnya saya baru di bus sama dia. Saya ada nggak? Saya ada. Jalan lagi, Mel. Waktu dia pusing ya mikirin suami, anak, kuliah jadi satu gitu ya. Dia harus mikir-mikir. Dia rasanya mikir sendiri sih. Ya Kak. Berjuang sendiri loh. Tapi sebenarnya saya sedang ada sama dia. Nah problemnya adalah di masa-masa itu apakah kita semua pernah mengalami orang yang hadir mendampingi? Ngalamin nggak? Boleh duduk Mel, thank you. Itu yang namanya hadir. Ada selalu, menopang di masa apapun. Tapi apakah ada orang yang kayak gitu?
Susah sih. Secinta-cintanya orang tua kita kepada kita, dia nggak mungkin terus nemeni kita sih. Ada momen-momen di mana mereka juga tidak berdaya karena mereka terbatas. Sehingga kita akan ada momen benar-benar waktu kamu jatuh ya sendiri aja. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus mengenai Bapa. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, berkuasa, tetapi dia juga Allah yang hadir. Allah yang hadir ini bahkan mengutus Yesus untuk jadi hadir, jadi manusia. Yesus naik ke surga, Allah memberikan Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kita. Tetapi seringkali realitas hidup membuat kita tidak tahu lagi apa artinya kehadiran orang yang beserta dengan kita. Tapi ini ajakan Tuhan. Yuk, sadari. Tujuan daripada perikop ini bukan kata jangan khawatir, ini bukan sekedar yuk kamu berubah pikiran dari negatif ke positif. Itu terlalu sederhana sekali. Tetapi ajakannya adalah untuk menyadari kamu itu hidup bersama dengan siapa. Ada siapa yang bersama dengan kamu selalu hadir dalam menopang hidupmu. Ini bukan masalah psikologis, tetapi esensi hidup yang bertemu dengan Tuhan dan merasakan kehadirannya. Di minggu yang lalu saya ketemu teman yang saya tahu dia bukan jemaat GKY. Terus dia nunjukin warta gitu ya. Wih, nih kamu mau khotbah kan judulnya Why Worry gitu ya. Terus dia ketawa ngakak, haha gitu ya. Saya berasanya itu ketawa evil gitu ya. Dia ketawa banget ngakak, terus dia sambil bilang kayak gini. Wah, orang paling khawatir malah khotbah khawatir, katanya gitu. Nancep sih itu ngomong kayak gitu tuh, nancep banget di saya. Tapi kemudian saya berpikir ya itu nggak salah sih, nggak salah. Sepanjang hidup saya hidup dalam kekhawatiran. Dari kecil sampai gede. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di mana ada masa saya khawatir karena saya merasa bodoh, saya merasa nggak pinter. Saya sampai, ini ada satu masa di mana saya begitu khawatir, saya nggak ngerti caranya buat skripsi, saya takut ketemu dosen, sehingga akhirnya saya memilih untuk apa? Saya mematikan ya, orang khawatir bisa jadi terlalu produktif, tapi juga bisa mati. Di saat saya sangat khawatir bahwa saya nggak bisa nyelesain skripsi, yang saya pilih adalah menghindari. Saya pilih cari kerja, cari duit, ada hasilnya. Kalau mengerjakan skripsi, belum tentu. Sehingga akhirnya bahkan ketika saya kuliah di UGM, tinggal skripsi doang. Saya memilih mengundurkan diri. Setakut itu saya. Dalam fase-fase hidup saya, waktu kemudian bekerja, menikah. Ketika saya menikah, saya punya anak, tambah satu kok tambah susah ya. Kadang-kadang saya berpikir ya, begitu anak saya 3 mati gue. Mati beneran punya anak 3. Harusnya dulu stop 2 gitu ya. Tapi kalau saya ngomong gitu, kasihan anak saya. Tapi saya benar-benar yang kadang-kadang ada fase di mana saya ngerasa berjuang sendiri ya. Yang udah kayak kepala jadi kaki, kaki jadi ketek bahkan. Jari udah jadi telinga, kayak udah chaos saja. Pokoknya gimana survive. Gimana survive. Di momen itu, seringkali makanya kadang saya berantem sama suami saya. Kenapa? Karena saya berasa, ayo kamu nolongin dong, kamu gimana dong gitu ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, itu bukan masalah salah orang lain sih. Kadang kita gampang ya waktu khawatir akhirnya nunjuk. Yang salah anak, yang salah temen, yang salah mama, yang salah papa, yang salah suami. Kenapa semuanya salah? Karena aku takut, aku khawatir. Dan kita mempersalahkan orang lain. Tapi sebenarnya yang punya problem adalah saya. Tapi ketika berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan, saya sadar. Ini yang terus saya pelajari sampai sekarang. Saya kenal Yesus sejak lahir sampai sekarang saya kenal Yesus. Tetapi satu hal yang saya pelajari. Bahwa belajar percaya bahwa kamu dikasihi. Belajar percaya bahwa kamu gak sendiri. Belajar percaya bahwa ada yang mendampingi. Gak sekaligus langsung bisa sih, gak selalu.
tetapi proses. Jangan khawatir bukan artinya tidak boleh berpikir dan tidak pernah boleh berpikir negatif. Tetapi ajakan balik ke dalam pelukan Bapa artinya, di dalam khawatirmu kamu merasakan damai. Khawatir yang damai, khawatir yang ngerasa gak sendiri, khawatir yang tahu bahwa aku tuh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mungkin beberapa orang udah pernah lihat ini. Ini adalah anak saya yang terakhir. Lucu gak? Dia lahir bukan karena di planning. Ini hasil dari pandemi. Ya kebanyakan di rumah tiba-tiba hamil deh gitu ya. Jadi saya gak siap hamil sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika saya hamil dia, saya dalam kondisi tidak siap hamil, tiba-tiba hamil gitu ya. Sehingga mungkin sebenarnya kondisi kesehatan saya juga nggak terkontrol gitu ya. Nah sehingga dia lahir banyak dengan kesulitan-kesulitan tertentu. Dia lahir dengan mikrotia, jadi telinganya kecil gitu ya. Kemudian waktu itu juga selain telinga kecil, lubang telinganya juga kecil. Waktu lahir dia juga nggak bisa buka mulut. Jadi nyusu saya tuh nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa. Akhirnya saya tuh yang sangat ideal, ayo harus asi, akhirnya menyerah, ya udah pakai botol. Dikasih botol biru dia, karena dia nggak bisa nafas. Sampai akhirnya harus ditetes kayak anjing itu ya, untuk dia bisa minum. Banyak hal dia dari kecil sampai besar itu struggle luar biasa. Belajar ya, dan nggak susah makan, dia lapar, dia nangis. Mau jalan dia juga susah gitu. Ini nggak bisa di-play ya. Yang sebelahnya. Dia jalan juga ada rasa takut gitu ya. Tetapi satu hal yang saya bersyukur adalah Tuhan memberkati saya dengan suami yang hadir. Ayah yang hadir. Dia ada waktu dia belajar untuk berjalan. Dia ada waktu dia belajar untuk, boleh next enggak ya? Dia tadinya udah takut berdiri ya, karena kakinya juga agak lemah gitu. Tetapi ketika papanya hadir, dorong ini enggak apa-apa, lu jalan. Ya, sudah pakai pegangan bisa, dia sekarang coba belajar jalan sendiri. Jatuh sih. Dia jalan lagi nanti. Sampai akhirnya dia juga bisa jalan di atas tangga-tangga. Kenapa dia berani? Karena ada papanya. Struggle berikutnya muncul. Masuk sekolah dia diem, dia di rumah mulai ngomong dikit. Tapi waktu di sekolah mau belajar ngomong sampai sekarang susah. Kenapa? Di waktu dia ngomong satu kalimat langsung kata, hehe suaramu aneh, kamu gak bisa ngomong. Tetapi apa yang membuat dia bisa mulai bertumbuh? Apa yang membuat dia berani bicara? Tadinya betul-betul silent karena dia begitu tahu bahwa suara dia aneh. Tetapi karena ada Papa, Sheila, Papa senang dipanggil Papa. Sheila bisa ngomong Mama. Karena ada Papa yang selalu ada. Papa yang selalu bilang, ayo bisa nak. Apakah dia kemudian di sekolah jadi gak takut? Dia masih takut sih. Tetapi dalam hidup dia, minimal dia tahu bahwa dalam hidup dia ada orang yang menerima dia apa adanya. 2 minggu lalu, habis dari retret, anak saya yang kecil ini, telinga satunya sudah sempat dioperasi sehingga lebih besar, sementara telinga satunya masih sangat kecil, dan lubang telinganya sangat kecil, jadi harus dioperasi. Tapi harus menunggu agak besar supaya paru-paru jadi dan sebagainya. Dia di depan memeluk saya, jadi saya lihat ke depan, anak saya, Marciela memeluk saya. Kemudian dia menjauh melihatin wajah saya, kemudian dia mundur, maju, mundur. Di situ Sheila bilang, pegang telinga saya, Mama, aku mau telingaku besar kayak Mama. Itu susah sih buat saya. Satu sisi saya cuma peluk, suami saya, papanya bilang, Papa, aku mau kayak Mama, telinganya besar. Di momen itu papanya megangin tangannya, saya bilang, oh iya ya, pengen ya telinganya besar. Tapi apapun kondisimu, Papa Mama sayang sama Sheila. Tidak apa-apa. Kalau Sheila lain, tidak apa-apa. Sekarang Sheila bisa bicara, bisa dengar, Mama sudah bersyukur sama Tuhan.
Terus kemudian dia loncat-loncat lagi, ye, cuma terus cium papa, muah, mama, muah, sayang mama, sayang papa. Saya melihat itu, tapi sebenarnya memang saya tahu, tidak semua dari kita punya orang tua yang hadir seperti itu. Sehingga sulit banget buat kita ngerti, ada yang menerima, ada yang hadir. Tetapi dalam perjalanan iman kita, itu yang sedang kita pelajari. Mengenal Allah yang hadir dan menerima kita. Dan kita berusaha untuk hadir buat orang lain. Terlalu banyak orang yang kesepian sih. Terlalu banyak orang yang capek berusaha sendiri. Sometimes kepukan di punggung, itu menenangkan. Kadang-kadang saya punya tim yang saya baru sibuk ini, saya panik. Dia sih belum nggak bantu apa-apa, dia kerjanya cuma satu yang saya lihat. Tenang. Kita baru sibuk, dia cuma bilang tenang. Kayaknya aneh gitu ya, tapi saya bersyukur loh sama orang itu. Meskipun dia mungkin baru apa, tapi itu kadang-kadang calming down. Karena aku tahu bahwa ada orang di sana. Pertanyaannya adalah buat kita, mau nggak kita mengevaluasi perspektif kita? Dan belajar percaya, ada Allah yang hadir, ada Allah yang mengasihi. Kekhawatiran tidak akan hilang begitu saja. Mungkin kita perlu nelisik satu-satu ini perkiraan rasional atau enggak. Saya kadang-kadang kalau ada anak saya kayak gitu, saya nyesek di badan gitu ya. Saya harus tarik nafas, saya harus masak kamar sendiri berdoa. Saya kadang harus bernyanyi, menangis di hadapan Tuhan. Ini bukan masalah pikiran positif, negatif diganti positif. Tapi bagaimana dalam rasa khawatir, takutmu, kamu tuh lari kepada siapa? Lari dalam dekapan siapa? Dan ajakan Tuhan pada pagi hari ini adalah, sudahkah kamu lari ke dekapan Dia yang mengasihi kita dan hadir bagi sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak imun terhadap kekhawatiran. Kami bisa memberikan 1000 alasan untuk kami khawatir. Ada banyak sekali alasan untuk membuat kami merasa tidak berdaya. Tapi kami tahu bahwa Allah kami bukanlah Allah yang judgmental. Allah kami adalah Allah yang membuka lengannya, di mana ketika kami menangis, ketika kami takut, ketika kami khawatir, Dia membentangkan tangannya dan rela memeluk kami. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak berjuang sendiri. Tetapi kami berani membawa setiap luka, duka, khawatir, ketakutan kami kepada Engkau, Allah yang mengasihi kami. Bahkan termasuk ketika hari-hari ini adalah hari-hari di mana semua orang begitu takut dengan situasi Indonesia. Bukan kami mau menutup mata dan berusaha seolah-olah semua baik-baik saja, Tuhan. Tetapi tolong kami untuk melihat siapa Engkau dan kenapa kami mau menggantungkan diri kami kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami ketika kami seringkali juga menjadi abai terhadap keberadaan orang-orang di sekitar kami. Yang kerap kali mereka membutuhkan telinga kami untuk didengarkan. Mereka membutuhkan bahu kami untuk bersandar. Membutuhkan tangan kami yang menepuk untuk menenangkan. Tuhan, berikan kepada kami kesadaran diri untuk kami tidak terus menjadi self-pity, mengasihani diri dan fokus kepada masalah kami. Tapi tolong kami hadirkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kami. Sehingga kami boleh menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menyatakan kehadiran dan kasih-Nya melalui kehadiran kami dan komunitas ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.